Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Sultan Alfariski dengan NPM 231506154. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari studi kasus saya atau judul saya, yaitu chatbot RAG dan LLM untuk rekomendasi film dan serial menggunakan dataset atau metadata dari IMDb. Baiklah, di sini langsung saja kita mulai penjelasan dari judul yang telah saya pilih. Nah, yang pertama adalah terkait dengan tantangan rekomendasi di era konten yang melimpah, di mana kita tuh harus memahami kebutuhan pengguna lewat sebuah konteks percakapan. Yang mana pertama, tantangannya sendiri adalah pertumbuhan pesat film dan juga serial digital, di mana volume konten dari film dan serial itu terus meningkat dan menyulitkan penemuan relevan. Nah, dimana ketika kita ingin mencari sebuah film dan juga serial, kita tuh akan kesulitan dalam mencari film atau serial yang kita inginkan dan sesuai dengan tipe kita atau kategori yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah lonjakan konten menyebabkan informasi itu overload, di mana pengguna tuh kewalahan memilih sebuah film tanpa panduan yang relevan, di mana ketika kita ingin melakukan pencarian kita tuh kesulitan dikarenakan di era sekarang film dan juga serial tuh melimpah, yang mana menyebabkan sebuah informasi yang kita inginkan tuh terlalu banyak dan kita sulit untuk mengakses apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah sebuah rekomendasi kontekstual tuh kurang dalam kontekstualnya, di mana rekomendasi itu sering mengabaikan percakapan dan juga niat pengguna. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah film dalam metode rekomendasi, terkadang yaitu rekomendasi sering mengabaikan percakapan dan juga niat pengguna. Nah, dan juga kita kalau ingin melakukan pencarian terhadap film yang kita inginkan, kita tuh seringkali membuka sebuah YouTube lah, jadi kita lebih kesulitan dalam melakukan pencarian secara cepat seperti itu. Lalu yang keempat adalah sebuah chatbot berbasis LLM ini berpotensi lebih interaktif. Jadi dalam dialog multitron itu bisa kita tuh menangkap sebuah referensi dan konteks itu secara real time. Jadi dengan menggunakan chatbot, user atau pengguna diharapkan dapat lebih cepat lah menangkap sebuah informasi terkait dengan film yang mereka inginkan. Nah, dan juga tantangannya itu menggabungkan sebuah metadata yang besar dan juga konteks percakapan itu butuh sebuah integrasi real time yang cukup relevan. Jadi kita tidak hanya langsung membuat chatbotnya, tapi kita mencari sebuah dataset yang ada di dalam sebuah film seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, di mana terdapat sebuah permasalahan yang direkomendasikan terkait dengan gap yang perlu diatasi. Jadi masalah utama dan dampaknya itu pada pengalaman pengguna intinya. Tetapi di sini yang pertama, rekomendasi itu tidak mempertimbangkan dialog. Jadi terkadang ketika kita ingin melakukan pencarian, rekomendasi itu terkadang melenceng lah dari apa yang kita cari atau yang akan kita inginkan. Jadi rekomendasi itu kurang kontekstual terhadap percakapan pengguna, yang mana sering melewati atau keluar konteks dari yang user atau pengguna inginkan. Lalu yang kedua adalah sistemnya terkadang pasif dan juga statis, di mana sistem itu terkadang tidak adaptif terhadap perubahan frekuensi waktu nyata. Jadi terkadang rekomendasi atau sistem tersebut terkadang dia mengambil waktu yang cukup lama. Jadi terkadang ketika sudah ada film yang baru, dia akan mengambil film yang lama dikarenakan sistemnya itu pasif dan juga statis. Lalu yang ketiga ada resiko hallucination pada LLM, di mana model generasi itu dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat. Lalu yang terakhir adalah integrasi IMDb dan frekuensi terbatas, jadi sumber eksternal dan personalisasi itu belum maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian sendiri adalah sebuah sistem rekomendasi film dan serial, di mana kita melakukan integrasi terhadap generatif LLM untuk rekomendasi dialog yang aware. Yang pertama yaitu kita tuh melakukan pengembangan chatbot berdasarkan rekomendasi film juga serial, di mana kita membuat sebuah sistem interaktif untuk saran personal berbasis dialog. Jadi ketika user ingin melakukan pencarian, mereka bisa melakukan personalisasi berbasis dialog. Jadi mereka ketika contohnya saya ingin sebuah film yang action seperti itu, maka si chatbot akan melakukan rekomendasi berdasarkan dataset dari IMDb. Lalu yang kedua adalah kita menerapkan sebuah
Augmented Generation atau RAG untuk melakukan penggabungan antara retrieval data dan juga kapasitas generatif LLM. Dan lalu yang ketiga adalah kita melakukan integrasi terhadap data IMDb dan juga preferensi pengguna. Jadi kita mensinkronkanlah antara metadata IMDb dengan profil pengguna. Jadi kita bisa menggabungkan dua hal tersebut untuk melakukan pengrekomendasian terhadap pengguna yang menggunakan chatbot ini. Lalu yang terakhir adalah kita mengevaluasi lah performa dan kualitas dari rekomendasi. Kita melakukan sebuah metrik evaluasi untuk melakukan rekomendasi yang terstruktur. Oke, selanjutnya kita berbicara terkait manfaat dari penelitian ini sendiri, di mana kita melakukan integrasi pada RAG dan juga LLM, di mana manfaatnya itu terdapat pada akademis, lalu praktis bagi pengguna, dan juga implementasi teknologinya. Yang pertama adalah akademisi, di mana kita tuh melakukan memperkaya literatur tentang RAG. Kita lebih bisa belajar terkait RAG dan juga terkait dengan rekomendasi sistem. Lalu kita menawarkan sebuah evaluasi yang metodologis untuk integrasi retrieval dan juga LLM. Lalu yang kedua adalah praktisnya, di mana kita tuh dapat membantu pengguna menemukan tontonan yang relevan dan personal. Jadi pengguna itu lebih praktis dalam melakukan pencarian apa yang ingin mereka tonton. Jadi dengan penelitian ini diharapkan pengguna itu dapat lebih cepat menemukan apa yang mereka tonton. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan pedoman untuk implementasi pengembangan rekomendasi pada hiburan. Jadi kita memberikan sebuah pedoman untuk para penggiat hiburan itu lebih cepat dalam menemukan sebuah film yang ingin mereka cari. Jadi para pengguna tidak lagi bingung lah. Lalu yang terakhir adalah teknologi, di mana diharapkan dari penelitian ini itu menjadi bukti dari konsep implementasi nyata LLM berbasis data. Jadi kita mengintegrasikan sebuah teknologi LLM ini menjadi sebuah konsep implementasi yang nyata menggunakan sebuah dataset dari IMDb. Lalu yang terakhir adalah kita tuh menyediakan kerangka yang evaluasi teknis untuk integrasi retrieval dan LLM. Jadi kita menyediakan rangka awal dalam melakukan evaluasi dari integrasi antara RAG dan juga LLM, seperti itu. Oke, kita lanjut terkait dengan landasan teori, di mana yang pertama yaitu adalah sistem rekomendasi, metode dan kelemahan, di mana kita melakukan perbandingan pada prinsip, kelebihan dan juga keterbatasan tiap pendekatan. Yang mana pertama adalah content based filtering, di mana content based filtering itu sendiri adalah sebuah rekomendasi berdasarkan atribut dan profil pengguna yang mana dicocokkan untuk item yang serupa atau yang dicari. Jadi content based filtering ini akan melakukan rekomendasi berdasarkan sebuah item yang ada di profil pengguna. Jadi kita mencocokkan yang ada di preferensi pengguna dan juga yang ada di dataset IMDb. Jadi hal tersebut akan dicocokkan dan mengeluarkanlah sebuah rekomendasi untuk pengguna tersebut. Lalu yang kedua adalah collaborative filtering, di mana collaborative filtering sendiri adalah sebuah pemanfaatan interaksi pengguna dan juga pola perilaku pengguna. Jadi kita melakukan melihatlah si pengguna ini perilakunya bagaimana dan atribut-atribut atau profil pengguna. Jadi kita gabungkan kedua tersebut untuk memberikan sebuah rekomendasi. Lalu yang ketiga adalah hybrid recommendation, di mana dia itu menggabungkan antara content based filtering dan juga collaborative filtering untuk mengurangi kelemahan mereka masing-masing. Jadi kita menggunakan hybrid recommendation. Lalu selanjutnya terkait dengan LLM. Nah, di mana LLM sendiri yang pertama adalah arsitektur transformernya, di mana memungkinkan pemodelan itu panjang dan juga melalui mekanisme attention, atau kita tuh memberikan sebuah pemodelan yang konteksnya itu panjang melalui sebuah attention. Lalu yang kedua adalah kekuatan utama, di mana kekuatan utama dari LLM sendiri adalah dia tuh lebih unggul memahami bahasa alami dan juga mendukung sebuah interaksi multitran. Jadi kekuatan utama dari LLM adalah dia tuh bisa memahami bahasa yang alami dan juga mendukung sebuah interaksi yang multitran. Lalu yang ketiga untuk keterbatasannya sendiri yaitu adalah dia tuh LLM itu seringkali hallucination, di mana dia tuh memberikan sebuah model generatif yang dapat menyusun informasi itu tidak akurat. Jadi terkadang si LLM ini penyusunan informasinya tidak akurat. Lalu yang keempat keterbatasannya itu adalah knowledge cut off, di mana terkadang LLM ini tuh tidak selalu mengetahui peristiwa atau data terbaru tanpa grounding. Jadi dia tidak bisa langsung memberikan sebuah peristiwa atau data itu tanpa melakukan grounding. Lalu yang terakhir adalah catatan teknisnya, di mana itu akan
menyertakanlah diagram sederhana terkait dengan encoder, decoder, dan juga attention. Lalu selanjutnya terkait dengan Retrieval Augmented Generation atau RAG, yang mana RAG sendiri adalah melakukan akurasi data tuh lewat data terbaru. Jadi akurasi itu lewat data terbaru seperti itu. Dimana kita tuh menggabungkan sebuah retrieval dan juga generasi untuk output yang lebih grounded. Jadi pengembangan dari LLM tadi, dimana yang pertama adalah retriever, dimana retriever sendiri adalah kita tuh mengambil potongan informasi yang relevan dari penyimpanan pengetahuan eksternal untuk menyediakan bukti sumbernya. Jadi kita mengambil pengetahuan itu dari sumber eksternal, lalu kita menyediakan bukti dari potongan informasi yang kita ambil tersebut. Lalu yang kedua adalah re-ranker, yang mana re-ranker itu adalah sebuah opsional, di mana re-ranker sendiri adalah kita tuh melakukan penyusunan dan juga prioritaskan hasil retriever tuh agar hanya konteks paling relevan yang digunakan. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah konteks, maka re-ranker ini akan menyusun dan juga memprioritaskan yang konteks kita cari itu yang paling relevan itu apa, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah konteks assembly, di mana konteks assembly sendiri adalah kita menggabungkan potongan terpilih untuk menjadi lebih terkontrol konteksnya yang mana akan diberikan ke model. Jadi kita menggabungkanlah potongan-potongan yang telah kita yang terpilih tadi menjadi sebuah konteks yang lebih terkontrol yang mana akan diberikan kepada model tersebut. Lalu yang keempat adalah LLM generator, di mana LLM generator sendiri adalah model bahasa yang mana menghasilkan sebuah teks berlandaskan konteks yang disediakan untuk mengurangi hallucination-nya. Lalu yang kelima yang terakhir adalah outputnya, di mana outputnya sendiri akan menghasilkan sebuah teks akhir yang lebih akurat dan mudah diperbarui tanpa perlu fine tuning model. Oke, selanjutnya dataset IMDb, di mana untuk contoh dari dataset IMDb itu sendiri dapat dilihat di sini pada tabel, di mana judulnya adalah The Shawshank Redemption, di mana genrenya drama dengan rating 9,3 dan juga sinopsis tingkatnya adalah sebuah narasi tahanan yang mencari kebebasan dan harapan, dan juga ada Stranger Things dan juga ada Parasite. Nah, dengan judul-judul sini kita dapat melakukan normalisasi pada nama entitasnya. Misalnya kita menstandarisasi nama aktor, judul, alternatif, dan juga variasi penulisan. Lalu yang kedua kita mendeduplikasi dan konsolidasi lah. Lalu kita yang mana kita tuh menggabungkan entry duplikasi dan versi regionalnya. Lalu yang ketiga adalah chunking sinopsis untuk embedding, di mana kita membagi sinopsis yang panjang menjadi sebuah potongan embedded skala besar. Jadi kita memperkecil sinopsis yang panjang itu untuk mencapai sebuah singkatan yang jelas lah sinopsisnya. Lalu yang keempat adalah variasi kualitas teks, di mana kita melakukan penanganan sinopsisnya itu sangat singkat, sangat panjang, atau berbahasa yang berbeda. Lalu yang terakhir ada skala dan performa embeddingnya, di mana kita melakukan optimasi batch dan penyimpanan ketika memproses jutaan metadata. Dikarenakan sendiri film ini kan banyak tuh, jadi kita melakukan optimasi batchnya pada penyimpanan. Lalu selanjutnya yaitu adalah arsitektur sistemnya, di mana kita untuk komponen modular untuk skalabilitas. Lalu kita melakukan pemisahan antara antarmuka, pemrosesan, retrieval, dan generator untuk melakukan pengujian dan pemeliharaan. Yang mana yang pertama adalah user, di mana user sendiri adalah pengguna akhir yang akan mengajukan query dan juga preferensinya. Lalu yang kedua adalah chatbotnya, di mana chatbot interface sendiri adalah sebuah antarmuka dari percakapan untuk input pengguna dan juga presentasi hasil. Lalu yang ketiga ada query dan preference processor, di mana kita menormalisasi query-nya, melakukan ekstraksi preferensi, dan juga melakukan pengayaan metadata. Lalu yang keempat adalah vector database, di mana vector database sendiri adalah dataset dari IMDb-nya, di mana kita melakukan penyimpanan embedding film dari IMDb untuk melakukan retrieval berbasis vektor. Lalu yang kelima adalah LLM generator, di mana LLM generator sendiri adalah sebuah model bahasa besar untuk melakukan penyusunan rekomendasi dan juga penjelasan. Lalu yang terakhir ada yang 6 adalah output rekomendasinya, di mana output rekomendasi ini berupa hasil akhir terkait dengan daftar rekomendasi dan juga alasan relevansinya. Lalu selanjutnya alur kerja dari pertanyaan pengguna ke rekomendasi. Bagaimana pertanyaan pengguna itu dapat memberikan sebuah output yang rekomendasi. Oke, yang pertama ketika pengguna mengajukan pertanyaan, maka sistem akan menerima query pengguna dan juga konteks awal percakapan. Lalu akan mengaccept preferensi eksplisit dan implisit, yang mana akan menangkap sebuah genre
aktor, rating, dan juga sinyal preferensi dari teks. Lalu akan dirumuskanlah query retrievalnya dan membuat sebuah query pencarian ke indeks menggunakan preferensi yang diekstrak. Lalu kita akan menggunakan top key retrieval dari IMDb yang mana akan mengambil lah kandidat-kandidat yang relevan dari data IMDb tersebut. Lalu kita akan susun konteksnya dan promptnya, di mana dengan susun konteks dan prompt ini akan menggabungkan semua metadata dan juga snippet relevan dan juga eksekusi untuk LLM-nya, di mana LLM sendiri akan menghasilkan sebuah rekomendasi, di mana rekomendasi ini menghasilkan sebuah model rekomendasi kontekstual dan juga penjelasan singkat. Lalu kita menggunakan processing untuk melakukan filterisasi dan juga personalisasi, yang mana kita memfilter duplikasi, lalu menerapkan aturan keamanan dan juga menyesuaikan nadanya. Lalu akan melakukan presentasi kepada pengguna jadi rekomendasi yang telah kita lakukan tadi, yang mana akan menampilkan hasilnya, alasan rekomendasi, dan juga opsi tindakan lanjutnya. Dan juga yang terakhir, kita melakukan dukungan multi-tone dan juga update preferensi, di mana jika tiba-tiba terjadi pembaruan preferensi selama sesi, dan juga mengulangi retrieval bila perlu. Oke, selanjutnya adalah pemodelan preferensi pengguna, yang mana kita tuh melakukan referensi vektor, mekanisme update online, dan juga penyimbangan sinyal. Dimana yang pertama adalah preferensi eksplisit, dimana akan melakukan fitur terukur dari pengguna seperti genre dan juga rating. Lalu yang kedua ada preferensi implisit, dimana kita tuh memberikan sebuah sinyal perilaku ketika kita mengklik, waktu menonton, respon percakapan, dan juga histori interaksi. Lalu yang ketiga adalah representasi embedding, di mana melakukan encode pada preferensi ke vektor untuk melakukan perbandingan dengan kesamaan dan juga item embeddednya. Lalu yang keempat adalah proses retrievalnya, di mana kita melakukan kesamaan embedded untuk mengambil sebuah item relevan dari katalognya. Lalu yang kelima adalah update online, di mana kita melakukan mekanisme update selama sesi agar preferensi itu berevolusi secara real time, jadi tidak mengambil sesi yang lama seperti itu. Lalu yang keenam lalu wording eksplisit dan juga implisit, di mana melakukan penyesuaian lah pada bobot untuk menyeimbangkan keandalan dan juga kerincanan sistem. Lalu untuk implementasi RAG sendiri yaitu pipeline teknis yang terstruktur, di mana ingestion atau kita tuh mengumpulkan sumber data yang terstruktur dan juga tidak terstruktur dari sistem dan juga file. Lalu melakukan pre-processing, di mana melakukan normalisasi, pembersihan, dan juga deduplikasi untuk kualitas data yang sempurna. Lalu kita melakukan chunking atau melakukan pemisahan dokumen menjadi potongan yang menjaga konteks lokalnya. Lalu ada embedding, di mana embedding ini sendiri adalah kita melakukan konversi teks string ke vektor menggunakan model embedding. Lalu ada vektor DB, di mana vektor DB sendiri adalah kita melakukan penyimpanan vektor untuk pencarian similarity dan juga skala retrieval. Dan juga ada retrieval, di mana retrieval sendiri adalah kita melakukan similarity searching top key untuk mengambil konteks yang relevan. Lalu ada prompt assembly, di mana kita mengintegrasikan top key hasil retrieval ini ke prompt berbasis konteks. Lalu ada LLM, di mana LLM ini menghasilkan rekomendasi yang grounded pada konteks retrieval. Lalu ada implementasi chatbot, di mana kita menggunakan multi-turn dan juga personalisasi, di mana yang pertama adalah session state untuk ringkasan preferensi. Kita melakukan penyimpanan pada preferensi user dan juga entitas utama per sesi. Lalu konteks Windows dan retrieval relevannya, kita mengambil potongan dokumen dan ringkasan untuk setiap turn-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan prompt template berisi konteks dan juga aturan, yang mana menyertakan ringkasan sesi, intent, juga batasan rekomendasi. Lalu ada post filtering dan kebijakan keselamatan, di mana kita melakukan filter pada hasil untuk kesesuaian dan juga kualitas menggunakan sebuah aturan. Lalu yang terakhir ada respon berbasis data IMDb, yang mana akan menggunakan rating IMDb untuk rekomendasi yang ratingnya itu di atas 8, di mana misalnya kata user saya suka SCV dengan rating tinggi, di mana user menyatakan genre dan juga ratingnya. Lalu chatbot akan memberikan rekomendasi SCV berdasarkan rating yang di atas 8, di mana bot tersebut akan menggunakan data IMDb dan juga session state-nya. Lalu user lebih suka alur kompleks dan juga karakter kuat, di mana user tuh menambahkan sebuah preferensi lanjutan saat sesi, di mana bot akan menyaring ulang rekomendasi sesuai dengan preferensi, di mana bot itu akan mengupdate dari preferensi pengguna yang telah dimasukkan.
Lalu selanjutnya metode pengujiannya, di mana metode pengujian sendiri di sini berdasarkan genre request, di mana pengguna tuh meminta rekomendasi berdasarkan genre musik atau film, di mana tujuannya sendiri akan memverifikasi relevansi dan juga rekomendasi genre. Lalu ada mood based, di mana mood based sendiri akan melakukan permintaan rekomendasi berdasarkan suasana hati si pengguna, di mana tujuannya sendiri adalah uji adaptasi konteks dan juga variasi hasil. Lalu ada follow up clarification, di mana pengguna ini akan memberikan pertanyaan lanjutan untuk memperjelas preferensi. Lalu tujuannya sendiri itu memastikan dialog itu mempertahankan konteks dan juga koherensinya. Lalu ada call start, di mana call start sendiri adalah pengguna tanpa reward atau preferensi tersimpan. Jadi pertama kali menggunakan chatbot, di mana tujuannya sendiri melakukan evaluasi terhadap call start strategi dan juga fallbacknya akan seperti apa. Lalu ada preferensi bertentangan, di mana tiba-tiba pengguna tuh menyatakan preferensi yang saling bertolak belakang dari sebelumnya. Maka tujuannya sendiri adalah melakukan uji resolve konflik preferensi dan juga konsistensi rekomendasi. Di mana untuk uji fungsionalitasnya sendiri ketika melakukan verifikasi pipeline retrieval ke generation, di mana memastikan retrieval, ranking dan generation itu berjalan secara berurutan. Lo akan mengecek indent handlingnya dan juga dialog state, di mana akan memvalidasi intent recognition dan juga manajemen konteks percakapan. Lalu untuk uji kualitas sendiri ada relevansi rekomendasi, konsistensi dan koreasi, dan juga kepatuhan terhadap data sumber. Lalu selanjutnya metode evaluasi dan juga revalidasi dan keputusan pengguna, di mana kita menggabungkan sebuah metrik offline untuk ranking dan juga metrik online secara subjektif. Lalu yang pertama ada precision key, di mana melakukan proporsi item relevan di top key akan mengukur akurasi hasil yang teratas. Lalu ada recall key, di mana recall key sendiri adalah proporsi item relevan yang tertangkap di top key, di mana akan mengukur cakupan relevanitasnya. Lalu yang ketiga NDCG adalah melakukan peringkatan terhadap relevanitas terdistribusi di hasil, di mana akan memprioritaskan posisi item yang relevan. Lalu yang keempat adalah skor kepuasan pengguna, di mana untuk metrik online dan subjektifnya itu sendiri berdasarkan survei rating dan juga feedback kualitatif. Lalu yang kelima adalah analisis multi term dan juga konteks, di mana akan melakukan pengujian pengaruh konteks percakapan terhadap peringkat. Lalu yang keenam ada pendekatan gabungan, yang mana terkait offline juga online. Oke, di sini ada perbandingan kinetik dari precision 5, di mana antara REG LLM versus non REG, di mana terdapat metrik evaluasi utama, di mana untuk REG LLM sendiri dia 0,78 dan non REG itu 0,52. Dapat dilihat bahwa setiap pengujian itu harus dijelaskan antara dataset, split dan juga sheet. Lalu kita ukuran sampel dan frekuensinya itu mempertimbangkan variasi pengguna dan juga sampel kecil. Lalu untuk nilai numeriknya sendiri di sini dapat dilihat bahwa RAG itu 0,8 dan non RAG itu 0,2. Lalu juga kita dapat melakukan ulang uji dengan variasi dataset. Nah, untuk analisis dan pembahasan sendiri di sini dapat dilihat bahwa grounding retrieval meningkatkan sebuah relasi responnya, di mana RG itu menambah konteks dari sumber eksternal untuk konsistensinya. Lalu yang kedua adalah penurunan hallucination pada LLM, di mana lebih sedikit jawaban tidak faktual karena referensi retrieval. Yang ketiga adalah sistem itu lebih adaptif terhadap preferensi pengguna. Lalu yang keempat adalah keterbatasannya itu pada kualitas embedding. Lalu yang kelima ada trade off, di mana trade latency, index size dan juga retrieval precision. Yang keenam itu ada ringkasan, di mana ringkasan sendiri adalah grounding itu efektif jika embedding itu dari retrieval itu akurat. Jadi keberhasilan RAG itu bergantung pada kualitas data dan juga pengaruh sistem. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan sendiri yang pertama, chatbot RAG itu berhasil dikembangkan dengan menggunakan RAG, model RAG. Yang kedua adalah rekomendasi lebih relevan dan kontekstualnya, di mana peningkatan kualitas rekomendasi dalam konteks percakapan. Lalu yang ketiga ada integrasi MNDB dan privacy efektif. Lalu yang keempat ada tujuan penelitian itu tercapai. Lalu yang kelima replikasi, di mana dokumentasikan conversion evaluasi. Lalu yang keenam ada ringkasan, di mana pada data sumber, kemudian juga retrieval. Kita harus memperhatikan pada data sumber, embedding dan juga pipeline retrieval. Oke, selanjutnya terkait dengan pengembangan dari saran, di mana
pada jangka pendek data pipeline itu harus secara real time, lalu yang jangka menengah kita harus melakukan eksperimen pada model yang open source, lalu jangka menengah, lalu selanjutnya kita harus melakukan personalisasi berbasis perilaku jangka panjang, lalu melakukan optimisasi embedded dan juga rete pipa, lalu yang terakhir adalah kita harus melakukan iterasi berulang lah pada evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan UAS dari Kapita Selekta, judul yang telah saya pilih. Mungkin saya akhiri, mohon maaf jika salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.